zamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum bil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para bapak alim ulama, para kader-kader ulama. Rijalul Ansor itu sengaja didirikan untuk kader suriah, makanya jurusannya itu ngaji. Lain kalau Ansor, tiada Ansor, ada Rijalul Ansor. Kalau Ansor itu bagian pembantu kiai, bukan kader kiai tapi yang menolong kiai, man ansori ilallah, yang melindungi kiai, bemper tergampangan bisa. Kalau Rijalul Ansor, kiai-kiai yang sekarang menjadi bemper, dulu istilahnya sebelum kita menjadi supir maka perlu terlebih dahulu kita kernet, agar pengalaman terlebih dahulu. Biasanya kalau supir itu tanpa didahului dengan ngernet maka akan kebingungan kalau ada masalah-masalah di jalan. Tapi kalau sudah pernah ngernet itu nanti punya pijakan. Ketika waktu ngernet kita tidak usah ingin nyupir terlebih dahulu, gak usah dulinan supir, gak usah dulinan setir. Yes, kita manut saja. Nanti lama-lama kalau supirnya sudah capek, kan kita akan kita akan diperintahkan untuk gantinya. Ketika diperintahkan untuk mengganti, yang perintahkan itu supir, maka supir akan tanggung jawab segala apapun rintangan itu nanti supir akan tanggung jawab memberikan pengarahan. Tapi kalau kalau tidak mendapat restu dari supir, ini biasanya malah dibiarkan oleh supir, siar-siarnya bisa ngoten. Karem-karem. Sehingga keblowok bisa kebablasan. Coro hadisnya wallahi la amronna man istakmar. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengangkat seseorang sebagai amir, sebagai pimpinan, orang yang memintanya. Nanti kalau sing dulinan itu kan minta lah ini. Kenapa? Fa innahu in umiran mas'alatin ukila ilaih. Orang itu kalau jadi supir karena permintaan, jadi pimpinan karena permintaan, oleh Allah akan dipasrahkan, akan diserahkan. Tapi kalau fa'in umiro bi ghairi mas'alatin ukila ilaih, kalau dia itu menjadi pimpinan tidak karena permintaan, itu akan uina ilaih, dibantu. Itu namanya kaidahnya. Makanya
ndak usah kita tulinan setir terlebih dahulu, wis ngerneto ae, yakin supir-supir juga akan capek sendiri. Nah, jenenge supir capek-capek kok panggah ae, ya kita biarkan kok sesuai lah yo keblowok. Ini penting. Para teman-teman Rijalul Ansor yang kami hormati, kita belajar pakai siasah atau pakai kebangsaan yang di dalam Nahdlatul Ulama sekarang ini menjadi program pokok, yaitu yang disebut dengan pakai peradaban dalam dunia baru, menata dunia baru. Nah, termasuk fikih kebangsaan ini bagian dari fikih peradaban untuk mengatur dunia baru yang sudah barang tentu konsep-konsepnya berbeda dengan Kutubut Turos, tapi tidak menyimpang, tidak boleh menyimpang dari esensi Kutubut Turos. Kenapa kok di situ membutuhkan kok dikatakan dunia baru? Karena konsep kenegaraan sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Banyak hal-hal yang tidak ada di dalam agama tapi diatur di dalam dunia baru. Kalau dulu penguasaan dalam tempat ini masih dilegalkan untuk kita menjajah, untuk merebut pada orang lain. Nah, di mana saja kita akan berada boleh, karena ardullahi wasi'ah. Tulillahi wa bisamawati wal ardi, miliknya Allah semuanya. Di ikhyaul mawad, istilahnya kita ingin mengfungsikan tanah di mana saja bebas waktu dulu. Dan di dalam aturan dunia dulu itu juga diperbolehkan untuk menjajah, boleh. Oleh karenanya seperti Belanda menjajah Indonesia ini legal. Waktu dulu legal, tapi sekarang nggak bisa. Nah, kita nggak bisa langsung lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, terus kita mengfungsikan tanah yang masih kosong, hutan-hutan yang masih kosong, terus lalu kita takmir, kita ihya, ya akan dipenjarakan nanti. Nah, semacam ini, makanya perlu ada tatanan dunia baru. Kalau kita konsep dalam fikih zaman dulu namanya lautan itu ya miliknya Allah. Kita punya hak untuk mencari ikan di mana saja, kapan saja. Nah, tapi sekarang nggak boleh, nggak bisa. Itu dalam radius 11 mil itu miliknya negara sana. Nah, selama radius 11 mil 30 kiloan itu nggak boleh kita mengambil ikan di sana, ditembak. Makanya banyak nelayan-nelayan luar yang masuk di Indonesia akhirnya ditenggelamkan. Yang paling banyak penenggelaman pada zaman Bu Susi dulu. Nah, ini kalau sampean langsung ngambil berdasarkan itu ya, nggak boleh. Kemudian berdasarkan ini milik Allah, lillahi wa bisamawati wal ard, ya nggak bisa. Tapi kalau di dalam kitab salaf ya memang milik Allah semuanya itu bisa. Ini. Lalu zaman dulu apalagi fikih kita itu di dalam konsep daulah Islamiyah. Sekarang seluruh dunia tidak ada namanya daulah Islamiyah. Seluruh dunia sekarang itu yang ada daulah watoniyah, daerah kebangsaan. Seluruh dunia. Dan alhamdulillah tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita sebagaimana Mbah Yai Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama ini sudah paham mendahulukan
dari Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Tujar, lalu Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu berdiri tahun 1916, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Khilafah Turki ambruk. Mbah Yasim sudah mendirikan negara bangsa. Di Nahdlatul Wathon kebangkitan kebangsaan. Kebangkitan kebangsaan itu kalau dulu Nahdlatul Ummah, Nahdlatul Wathon itu bisa dia Nahdlatul Ummah, akhirnya PKU, Partai Kebangkitan Ummah, terus diganti PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Terus sekarang banyak yang memberikan nama lain, PKB, Partai Karepe Bose. Entah yang membuat itu siapa, saya juga nggak tahu, itu sama Iyun. Lah, itu sudah diakui kebangkitan bangsa. Sehingga dulu di Indonesia, dulu di Arab, waktu haji itu semuanya membawa negara, membawa bendera agama masing-masing, membawa bendera kegiatan organisasi keagamaan masing-masing. Tapi sekarang semuanya, seluruh negara membawa bendera negara masing-masing. Tidak ketinggalan Indonesia yang di bawah negara di sana, yaitu bendera merah putih. Jadi bukan bendera NU, bukan bendera Islamnya, enggak, bendera merah putih. Ini lalu ini anunya apa, berarti negara bangsa. Sebenarnya di dalam negara, dalam konsep khilafah, di khilafah atau daulah Islamnya dulu ya sama dengan sekarang, cuma beda. Kalau kekuasaannya dulu di Mekah kekuasaan daulah Islamnya, sekarang daulah Wathoniyah. Sama-sama kalau orang lain masuk di daerah itu tetap tidak diperbolehkan, kecuali sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perjanjian. Sehingga ketika daulah Islamiyah, apabila ada orang non-Islam dulu masuk di daulah Islamiyah, seperti negara Syam itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar dan diwakafkan untuk orang Islam. Orang non-Islam masuk di sana, beberapa transaksi, ada yang hanya, ada yang memang menjadi penduduk tapi sanggup membayar pajak yang disebut dengan dhimmi, tapi mengikuti undang-undang yang ada di negara itu. Ada yang masuk karena berdagang, minta perlindungan, disebut dengan fi zimmati ta'min atau musta'man. Ada yang masuk karena gencatan senjata, disebut dengan mu'ahad. Nah ini kalau sekarang karena menjadi hak prioritas bangsa, terserah kependudukan, orang yang tidak penduduk masuk di sana yo sesuai dengan perjanjian. Makanya seperti panjenengan masuk di Mekah, di Arab. Arab itu bukan negara Islam, bukan daulah Islamnya, tapi daulah Wathoniyah. Karenanya walaupun orang Islam di sana ya harus bayar pajak. Jadi ada paspor, bayar visa ini bulanan itu. Nah, entah tahunan atau bulanan, tapi ada perjanjian itu. Batas waktu kalau nggak ditambahi, nggak dibayar yo akan dipenjara. Tidak terkecuali orang-orang yang asalnya niku dari orang-orang yang asalnya niku dari sana, berarti orang yang dari sana itu misalnya seperti Habib Rizik misalnya, itu kan mbahnya dari sana. Walaupun toh di situ mbahnya dari sana, tetap ini tetap tidak diperbolehkan. Nah ke sana kecuali bayar pajak, bayar visa. Makanya nggak bayar visa di sana tadi ya dulu akan disidang, diturun lunasi. Kenapa? Karena negara bangsa. Nah makanya diputuskan di dalam waktu Masail di Banjar,
Jawa Barat, ketika ditanyakan kedudukan orang Islam orang kafir non Islam di Indonesia, itu kafir apa? Jawabannya tidak salah, bayar pajak. Tidak salah. Tidak salah. Ya, ini ada yang bayar pajak 20.000. Lah, nanti mangkondi. Nanti kalau maka diputuskan dalam masa saya tanya orang non Islam di Indonesia niku tergolong orang Islam. Aku orang non Islam di Indonesia niku golongan kafir apa? Kafir dhimmi apa kafir harbi apa kafir musta'man? Apa kafir mu'ahad? Dijawab oleh NU, orang non Islam di Indonesia itu tidak masuk dalam kriteria orang Islam yang ada di dalam kutubus salaf, tapi bukan kafir dhimmi, bukan kafir musta'man, bukan kafir mu'ahad, yes, non Islam gitu saja. Dan mengatakan kafir tidak boleh. Nah, kenapa? Karena sekarang negara bangsa semuanya berkedudukan sama. Akhirnya orang-orang yang tidak suka, nggak paham, akhirnya harus katanya NU mengganti kafir dengan non Islam. Akhirnya diganti ya ayyuhal non Islam. Ya Allah Taala, kalau nih. Jadi orang yang nggak senang, nggak suka kan, itu sebenarnya itu hanya menanyakan kedudukan kafir di Indonesia yang sehingga bisa diperangi atau tidak, itu kedudukan apa? Ya bukan dhimmi, karena ini bukan negara Islam, bukan miliknya, bukan daulah Islamiyah, tapi daulah watoniyah. Mereka punya hak yang sama dengan kita, sejajar dengan kita. Nah, itu mengacu pada Piagam Jakarta. Rasulullah di Madinah tidak mendirikan negara Islam, tapi mendirikan negara bangsa, yaitu orang Islam dengan orang Yahudi, ummatun wahidah. Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Hajraj, ummatun wahidah. Dan orang Islam dengan orang Yahudi sama-sama satu komponen yang sehingga ketika nanti diperangi maka akan sama saling membantu. Makanya kalau kita tahu seperti Baitul Mal ada di Islam, itu malah justru yang pertama kali mengasuh yang mendirikan itu orang Yahudi. Dan ketika perang dengan orang-orang Quraisy Mekah, itu orang-orang Islam dia bersama dengan orang-orang Yahudi, bersatu, bukan karena atas nama agama Islam, tapi atas nama negara Madinah yang diserang oleh orang-orang Quraisy Mekah waktu niku. Ini jadi sama antara orang Islam dengan orang Yahudi. Ini perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ketika di Madinah niku tidak membuat negara Islam, tidak mendirikan daulah Islamiyah, tapi yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu apa, yes? Perjanjian di Madinah yang disepakati oleh orang Islam dan orang Yahudi. Kalau tidak kesepakatan, Nabi Muhammad tidak akan diangkat pimpinan, karena Nabi Muhammad jelas pendatang dan tidak punya otoriter, tidak punya kekuasaan di Madinah. Maka orang-orang Madinah mau mengangkat sebagai pimpinan, tapi ada perjanjian. Itu yang perlu kita pahami. Makanya kalau sekarang menuntut untuk daulah Islamiyah, untuk khilafah, niku terlalu pagi, sangat tidak mengerti tentang sejarah. Nah, nilai sama tinggali dan Piagam Madinah kan banyak sekali perjanjian-perjanjian di sana, bahwa innal mu'minin wal yahudi ummatun wahidah. Kemudian wa anna Yahuda Bani Auf wal Khazraj ummatun wahidah wa hum
muhabi hinal mukharabin tak yang yunfikuna indal mukharabin ilaman asima ilaman zalim wa asima. Mereka akan selalu dibantu satu dengan yang lain ketika diperangi, ketika diserang siapapun, kecuali yang tidak boleh dibela adalah orang yang melakukan dosa atau melakukan zalim dari siapapun, baik itu orang Islam atau orang Yahudi. Orang Islam tidak boleh membantu orang Islam yang bersalah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh membantu orang Yahudi yang bersalah kepada orang Islam. Itu termasuk isi daripada piagam Madinah. Ini penting sampaikan tadi, tidak ada daulah Islamiyah. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, batasan laut itu tidak ada. Nah, ini sekarang perlu diatur. Kalau dulu peperangan menurut Al-Quran, iyakum minkum mi'atun sobiratun yakhlibu mi'ataini biidznillah. Kalau memang kita niku 100, mereka 200, tidak boleh mundur. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak bisa kita memperhitungkan banyaknya orangnya, tapi memperhitungkan senjatanya. Sebab peperangan sekarang itu sudah tidak menggunakan dengan pedang, tidak menggunakan dengan pentung, tapi menggunakan senjata bom dan lain sebagainya. Makanya sekarang yang kecil-kecil itu antara Amerika dengan Rusia, yang Rusia dianggap perlu dipertimbangkan itu artinya kan. Tapi mudah-mudahan Indonesia nggak sampai, karena ini juga agak menghangat antara Indonesia dengan Australia gara-gara pulau pasir itu. Kalau itu sudah 150 kilo pulau pasir dari Indonesia, tapi lebih dekat daripada ke Australia. Terus ya aku Australia ini itu saya nggak tahu nih, perlu sejarah. Kita akan bahas itu saja. Yes. Termasuk konsep itu harus dirubah. Tidak hanya cukup dengan menggunakan minkum mi'atun sabiratun yakhlibu mi'aten, sehingga perlu penjabaran atau kontekstualisasi kutub Buduros, sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih dikatakan menjual pedang pada kafir harbi tidak boleh, dan tidak sah. Itu zaman dulu. Zaman dulu itu di mana? Zaman dulu ketika orang Islam perang dengan orang non-Islam, dengan orang kafir yang menggunakan senjata pedang, sehingga pedang itu akan digunakan untuk merangi kepada kita. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau sekarang itu menjual pedang kepada orang non-Islam tidak akan pernah digunakan untuk merangi, tapi digunakan untuk membelih sapi. Hukum akan menjadi berbeda. Ini membuat tatanan baru, dunia baru semacam ini. Kita dulu di dalam masalah jual beli ada akad salam, ada akad be'. Di antaranya salam harus menyerahkan rasul mal fil majlis. Kemudian di dalam hibah harus ada kobet yang ghairu mangkul, itu harus tahliyah. Kalau mangkul dengan naklun. Itu zaman dulu. Tidak ada tata cara kobet yang hakiki, yang pengaturan yang jelas. Makanya dulu lagi orang Islam masuk, orang non Islam masuk di orang Islam harus dikasih sunar, harus dikasih tanda. Nopo istilahnya tanda kuning atau tanda merah. Sekarang cukup dengan kartu penduduk. Penduduk ini sudah ada agamanya apa. Ini. Nah, sedangkan serah terima sekarang bisa dikatakan serah terima yang hakiki, yang resmi, dengan adanya kebalikan makna. Kalau barang-barang yang besar yaitu ada balik nama, sepeda motor ya ada balik nama, terus tanah ada balik nama, setidak-tidaknya dinotariskan. Ini harus kita
rubah di dalam fikih kita. Terus jangan sekali, oh ini sudah sah. Walaupun sudah sah bagaimanapun sampean ngotot sudah sah. Tapi kalau tidak prosedur tatanan negara baru, dunia baru ini, ya maka kalah. Buktinya apa kan gitu, tetap gitu. Nah, berarti bagaimana? Kalau di situ dialani kobet diterima berarti sudah ada serah terima melalui notaris. Karena itu bukti semuanya nih. Mulanya nikah barang diarani sah bukan sekedar diakati, ada saksi, ada saksi terus ada wali, enggak. Yo harus dibukukan, dicatatkan pada KUA. Kalau tidak bisa dihukumi sah. Loh, kalau menurut Islam sah ya silakan Anda. Kalau ada masalah apapun ya nuntut di dalam masalah agama Islam, jangan nuntut pada hukum positif di dalam negara kita, negara bangsa. Anda tanggung jawab. Nah, perlu semuanya ada bukti dokumen yang semacam itu. Kita di dalam zaman dulu jual beli ya dengan komputer sudah, sekarang tidak ada. Sekarang uang itu sudah tidak menggunakan uang kita bayar dengan cash, tapi ini uang online kabeh. Nah, kita bayar nanti Indomaret ya dengan menggunakan e-tol bisa. Nah, e-tol itu yang bisa digunakan untuk bayar ke sana dan sebagainya. Nah, ini perlu ada tatanan dunia baru tentang keuangan. Yang perlu kita catat, Kanjeng Nabi tidak pernah membuat uang baru. Tidak ada uang di dalam Islam. Sebelum ada Islam itu ada negara yang besar, yaitu ada antara Romawi dengan Faris. Di situ terjadilah ada uang dinar dengan dirham. Islam tidak pernah membuat dirham, tidak pernah membuat dinar, mengikuti pada Faris yang pada negara yang terdahulu di Quran. Ini gitu. Nah, makanya orang yang tidak paham menggunakan pasar, katanya pasar Islami dengan alat tukar pakai dirham dan pakai dinar. Yang tidak masuk akal, jangan ngerti sama sekali di dalam masalah itu, sejarahnya itu bagaimana, nggak ngerti. Dianggap di Arab memang menggunakan itu, tapi itu bukan dari Islam. Sebelum Islam sudah ada dirham dan dinar. Kanjeng Nabi tidak bikin uang sendiri. Makanya Kanjeng Nabi tidak membuat negara, mengikuti yang dahulu. Ini laisa bi dinarun. Nah, jadi tidak ada dinar. Dan dalam Islam bukan ada dinar. Ada dinar itu mengikuti yang dahulu. Kalau katakan tidak ada dinar, ya keliru betul ini. Nah, kemudian di dalam dinar, dirham itu terjadilah namanya ribawi. Sehingga di dalam katakan ribawi itu nakden. Yang tidak nakden kan termasuk bukan ribawi, karena nama yakun riba fil nakdaini wal mat umat, dalam nakden dan mat umat. Nah, sehingga dengan nakden dan mat umat itu uang kertas ini bukan termasuk ribawi. Nah, kalau bukan ribawi apa? Ya alat beli yang dipakai di negara Indonesia geniku tergolong urut, sehingga kita memperjualbelikan uang diperbolehkan. Nah, makanya dodol uang itu boleh, krono kok urut. Nah, nggak masalah, makanya biasa sendiri kalau pada hari raya kita membeli uang 100.000 dengan 90.000 yang receh untuk sangguni cah cilik-cilik. Nah, ini bukan masalah. Nah, sehingga konsep di dalam perbankan lillahi ta'ala dalam penjelasan khusus di dalam masalah perbankan ini beda konsep kulukordin jaro manfaatan bahwa riba dengan
hutang piutang yang ada di dalam bank itu pun berbeda betul. Kalau di dalam kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba, itu memang hubungannya individu yang rata-rata orang yang hutang itu orang yang darurat, orang yang sangat membutuhkan. Jangan sampai orang yang membutuhkan itu dicekik. Tapi di dalam bank sekarang enggak. Yang hutang itu bukan orang yang membutuhkan, tapi orang yang bisnis untuk modal usaha. Ini beda lagi, gitu kan? Nggak masuk di dalam hal itu terusan. Jadi untuk meningkatkan penghasilan, maka ya perlu ada bagi hasil dalam hal itu. Uang bisa kerja ini termasuk tatanan dunia baru yang ini. Jadi bagi yang tidak bisa mengkontekstualisasikan pada negara, pada dunia baru, masih tetap ya 10 qardin jara manfaatan fahuwa riba. Lalu nanti dimasukkan di dalam usul fikihnya, pakai khilafiyahnya antara Imam Syafi'i dengan Hanafi di dalam makna innamal harama alaikumul bai'u akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Nanti harrama riba di sana, lek Hanafi pakai akhdar riba, lek menurut Syafi'i akhdar riba. Kenapa kalau Imam Syafi'i mengikuti akhdar riba? Karena lek kita mengharamkan riba itu nggak bisa, maknanya riba itu ziyadah, tambahan. Maka yang tidak boleh itu bukan tambahannya tapi akadnya. Berarti kalau tidak diakad tidak apa-apa. Kenapa? Karena memberi utangan aslinya itu yang baik adalah membayar dengan lebih. Inna khiyarakum ahsanukum qada'an fa idza huyitum bidahiyatin fa hayyu bi ahsana minha au rudduha. Ini berarti bagus sih, dikasih itu bagus. Tapi kok di sini agak riba kalau disyaratkan, kalau diakati. Kalau tidak diakati tidak. Oleh karenanya keputusan dalam Baqul Masail NU, ini beda. Keputusan Baqul Masail NU tempo dulu. Tempo dulu. Ini kalau dimasukkan di dalam akad atau di majlisil akdi riba haram. Tapi tidak bisul bil akdi tidak apa-apa. Cuman kalau mengharapkan makruh. Karena ada kaidah kullu ma darra sarihuhu kuriha idmaruhu. Setiap perkara yang kalau disimpan itu, kalau disampaikan itu bahaya, apabila disimpan itu tidak masalah. Cuman di dalam memberi hukum yang semacam ini tidak terjadi pada bank-bank. Nggak ada kata-kata sekarang itu. Bank itu tidak ada kata-kata perjanjian yang ada ditulis. Kita mensepakati semacam itu sudah beda lagi. Jadi dunianya memang sudah berbeda, maka itu juga kesepakatan yang sudah dianggap sah kesepakatan. Tapi lek diwaca terus didatangani bagaimana sebenarnya? Itu namun khelah begitu saja. Wa makaru makarallah fa wa khairul makirin. Sebenarnya